Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Xiu yang berteriak kepada Panis untuk segera berhenti dan jangan membunuh anak-anak dari Centaurus itu. Tapi sepertinya di sini Panis tidak mendengarkannya, karena diperlihatkan Panis melayangkan tebasannya yang tepat memutuskan beberapa kepala dari si Centaurus. Dan setelah itu Panis pun berkata kepada Xiu, transfigurasi ini adalah salah satu kemampuan druid. Mereka menggunakannya untuk menipu kita. Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, jadi itulah kenapa desamu hancur sampai separah ini. Bahkan kau hampir kehilangan nyawamu ketika melarikan diri. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Panis yang menemukan beberapa warga desa yang masih selamat. Dan nampaknya di sini Panis sangat bersyukur melihat masih ada anak-anak yang selamat dari desa itu. Xiu yang melihat hal itu di sini dia pun bergumam, sekarang aku mengerti. Tidak heran dia terlihat sangat gelisah. Dan setelah itu kini Shin pun memperlihatkan Panis yang sedang ngobrol berdua dengan Xiu. Dan di sini Panis berkata, Raja Elf ingin mengambil alih wilayah klan druid. Mereka sudah merebut mayoritas tanah kami, tapi kami masih ingin tetap netral. Tapi itu mustahil. Para elf bekerja sama dengan druid yang menyerah dan membunuh mereka yang tidak mau menyerah. Setelahnya aku terluka parah dan kabur di tengah kekacauan. Kemudian aku bertemu denganmu. Kau sudah tahu apa yang terjadi setelahnya. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak bisa melibatkanmu lebih jauh lagi. Mari kita berpisah di sini. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun menanyakan kepada Panis, apa yang akan kau lakukan kepada druid-druid kecil ini? Mereka terluka cukup parah. Namun nampaknya di sini Panis tidak mengetahui rencana apa yang selanjutnya yang akan ia lakukan. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah Xiu yang membuka celah dimensi di depannya sembari berkata, kau sudah menjadi utusanku, aku pasti akan membantumu. Mendengarkan hal itu di sini Panis nampak sangat terkejut dan berkata, ini kekuatan sihir macam apa? Siapa dia sebenarnya? Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, cepatlah, aku tidak mau penguasa dunia ini menemukan keberadaanku. Tubuh utamaku ada jauh di dalam void. Ini masih rapuh, tapi setelah kau masuk, ini akan menjadi dimensi kehidupan. Kalian bisa memulihkan diri kalian dengan tenang di sana. Dan nampaknya di sini Xiu berencana memasukkan druid kecil itu ke dalam dimensi kehidupannya. Dan beralih ke sisi Panis yang masih nampak terkejut dan berkata, kekuatanmu pasti bukan hanya extraordinary third order. Seberapa kuat kau sebenarnya? Mendapatkan pertanyaan itu di sini Xiu pun kembali berkata, kau akan tahu sendiri di masa depan. Mari kita masukkan dia juga terlebih dahulu. Dengan tubuhku saat ini akan sulit untuk membuka 9 grade dimensi lagi. Namun di saat Panis melihat tubuh dari elf itu yang diangkat oleh Xiu, dia nampak cukup terkejut dan sembari itu menatap tajam dan berkata, dia masih belum mati. Namun di sini Xiu berkata kepadanya, aku ingin menanyakan sesuatu padanya, jadi aku sengaja membiarkan dia tetap hidup. Saat ini dia hanya tidak sadarkan diri. Namun sepertinya di sini Panis tidak ingin mengampuni semua bangsa elf. Dia langsung menebas kepalanya tanpa ragu-ragu. Sontak hal itu pun membuat Xiu menjadi cukup jengkel dan berkata, apa yang kau lakukan? Mendengarkan hal itu di sini Panis pun berkata, kau hanya punya dua pilihan, membunuhnya atau membiarkannya tetap sadar. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan dia pingsan ataupun tertidur. Master, kita harus segera pergi dari tempat ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang sedang mengudara bersama dengan Panis. Tetapi nampaknya di sini Panis memindahkan kesadarannya ke dalam seekor burung. Dan lanjut di sini Xiu diperlihatkan berkata, God of Dream, apa itu? Dan di sini Panis pun mulai menjelaskan, ada 3 dewa utama di bawah komando Sentient Ancient Tree. Mereka adalah God of Dream, God of Nature, dan God of War. Mereka adalah makhluk yang menguasai dunia ini. Awalnya itulah yang terjadi, sampai suatu hari sejumlah besar makhluk merah aneh tiba-tiba muncul di langit. Sejak saat itu semuanya telah berubah. Mendengarkan cerita itu di sini tiba-tiba saja Xiu memperlihatkan wujud dari makhluk merah itu kepada Panis dan berkata, tunggu, apa makhluk itu bentuknya seperti ini? Sontak kali itu pun membuat Panis menjadi sangat terkejut dan berkata, itu benar, Master. Apa kau pernah melihat mereka sebelumnya? Xiu yang mendengarkan hal itu di sini dia pun berkata,
Bukan cuma lihat, aku bahkan pernah bertarung dengan mereka. Dan lanjut dia bergumam, sialan, aku tidak pernah menyangka planet yang tersembunyi di void ini juga sudah ditemukan oleh yang lain. Mereka datang ke sini satu langkah lebih awal dariku. Dan beralih ke sisi panis yang berkata, mereka juga menginflasi banyak klan besar di dunia ini dan terus-menerus memulai perang, menyatukan ke semua faksi. Klan elf juga sekarang berada di bawah kendali mereka. Mendengarkan semua penjelasan itu membuat Xiu kembali bergumam, aku menggunakan Tree Word Advent untuk menutupi jejakku, jadi mereka seharusnya belum sadar tentang keberadaanku. Jika Seno tahu aku di sini, kurasa mereka akan memobilisasikan kekuatan tempurnya untuk membunuhku. Aku hanya bisa masuk ke dunia ini melalui celah yang susah payah aku temukan, dan ini hanya bisa mengizinkan makhluk extraordinary second order untuk melewatinya. Kalau dipikir-pikir, ini sepertinya pertahanan yang mereka buat. Kalau aku ingin tubuh utamaku masuk ke dunia ini tanpa disadari, ini akan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, aku tidak menyangka akan bertemu dengan situasi seperti ini tepat setelah aku menginjakkan kaki di dunia ini. Ini akan menjadi semakin menarik. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah di sebuah tempat Seno yang sedang membantai semua warga desa. Dan nampaknya pembantaian itu membumi hanguskan segala desa yang ada di hadapannya. Dan kini Sin pun beralih ke sebuah gunung yang sangat tinggi menjulang ke atas langit. Diperlihatkan di gunung itu ada beberapa monster dan juga manusia yang datang ke tempat itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah mutasi pohon yang bertubuh putih di tempat itu, berkata, semuanya sudah di sini. Kalau begitu mari kita mulai. Dan tanpa ragu-ragu di sini pohon putih itu pun berkata kepada semuanya, kita akan meninggalkan planet ini dan pindah ke planet bumi. Mendengarkan hal itu di sini, Raja Elf pun nampak cukup terkejut dan berkata, klan Elf akan menjadi pelopor yang mulia. Dan kembali si pohon putih yang berkata, setelah persiapan selesai dalam waktu sebulan, kita akan bergerak ke planet bumi. Dan beralih ke sisi Xiu yang tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Kemampuan baru terbuka, arai bintang. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bertanya-tanya, sebuah arai sungguh tak terduga. Aku sekarang bisa membuat araiku sendiri. Kemampuan ini muncul tepat waktu. Apa Anda ingin menghabiskan 40 juta poin evolusi untuk mengaktifkan arai bintang? Dan tanpa ragu-ragu Xiu pun langsung mengaktifkan arai itu. Dan seketika diperlihatkanlah pancaran kekuatan energi spiritual meluap-luap di sekitar tubuh Xiu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sebuah barrier yang sangat besar menutupi tubuh dari Xiu. Dan nampaknya tidak jauh dari sana ada seekor monster yang melihat kejadian itu. Dan dia mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Xiu. Tapi belum sempat melakukan sesuatu diperlihatkanlah arai bintang milik Xiu itu langsung menembak ke arah monster itu dan seketika menewaskannya. Dan setelah ledakan itu mereda diperlihatkanlah beberapa gunung telah hancur diakibatkan serangan arai milik Xiu sebelumnya. Melihat hal itu di sini dia pun berkata, jadi ini adalah arai bintang. Tidak peduli skill baru apapun yang aku dapatkan sebelumnya, tidak ada yang seperti ini. Memiliki energi spiritual yang begitu besar. Bahkan kekuatan spiritualku sendiri terus meningkat di bawah arai ini. Jika aku menempatkan arai ini di atmosfer bumi, aku bisa meluncurkan serangan ke Seno sebelum dia sampai ke bumi. Tapi dengan kekuatan spiritualku saat ini, aku tidak akan bisa mempertahankan arai yang menyelimuti seluruh planet. Untuk sekarang aku hanya bisa menempatkannya di 9 Great Dimensi. Dengan mengandalkan energi spiritualnya yang tanpa akhir, aku akan bisa sangat meningkatkan kecepatan perluasan 9 Great Dimensi. Kuharap suatu hari nanti 9 Great Dimensi akan tumbuh menjadi dunia yang sangat besar. Sulit membuka 9 Great Dimensi dengan tubuhku saat ini. Aku juga seharusnya jangan terlalu sering membuka mereka di masa depan. Ini membuang-buang banyak energi spiritualku. Dan beralih ke sisi panis, diperlihatkan dia nampaknya telah selesai mengalahkan seekor monster burung. Dan dia mengambil sebuah batu dari dalam bangkai monster itu sembari berkata, bagus, aku menemukan kristal yang baru. Akhir-akhir ini Master hanya memberiku perintah untuk mengumpulkan kristal sebanyak mungkin. Tapi ini sudah sebulan dan dia masih belum bergerak sama sekali. Ini seperti dia sedang berhibernasi. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang meluapkan energi spiritual yang amat besar dari sekujur tubuhnya.
Dan sepertinya tubuh dari pohon willow ini sudah berubah sedikit demi sedikit menjadi warna putih. Dan sembari menatap salah satu cabangnya, di sini Siu pun berkata, "Sebulan lagi telah berlalu, sekarang aku sudah mencapai extraordinary third order." Dan entah bagaimana konsep di dunia ini, karena diketahui Siu ini sudah berada di fifth order. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Panis yang berlari ke arahnya sembari berkata, "Master, akhirnya kau bangun." Namun tiba-tiba saja matanya melotot melihat Siu karena dia menyadari bahwa masternya itu telah bertambah kuat lagi. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata kepadanya, "Sekarang aku hanya memiliki kekuatan tahap awal extraordinary third order. Sepertinya tidak mudah untuk menjadi five order di tempat ini." Dan beralih ke sisi Panis yang membawa banyak sekali batu dan berkata, "Master, ini adalah kristal yang aku kumpulkan selama sebulan." Melihat hal itu sontak membuat Siu menjadi cukup terkejut dan berkata, "Wow, banyak sekali magic kristal, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dari tubuh beast di dunia ini, yang terbentuk dari konsentrasi kekuatan sihir yang ini memiliki tanda di atasnya. Mari kita coba untuk menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya." Dan di saat Siu menyuntikkan kekuatan spiritualnya itu, tiba-tiba saja api yang sangat besar menyembur keluar dari batu itu. Sontak membuat Siu menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa-apaan ini, panas?" Dan selanjutnya diperlihatkan Siu yang mengambil dua batu yang berwarna biru dan hijau. Sembari dia berkata, "Kristal ini kau akan bisa langsung mengaktifkannya dengan menyuntikkan kekuatan spiritual. Kalau begitu, Wine Crystal dan Thunder Crystal." Kini diperlihatkanlah sebuah serangan yang kuat dilepaskan oleh Siu, dan nampak serangan itu menimbulkan daya ledak yang cukup kuat, yang sontak kali itu pun membuat Panis menjadi terkejut dan berkata, "Apa memang kristal itu sekuat ini? Atau ini karena master yang memegangnya? Padahal dulu aku kira kristal itu cuma buat lampu sama nyalain api." Dan beralih ke sisi Siu yang berkata, "Ini luar biasa, ini juga sangat mudah digunakan dan kekuatannya juga tidak buruk. Dan mereka cuma kristal kelas rendah. Jika aku memburu magic beast kelas atas dan mendapatkan kristal sihirnya, tanda di kristal ini mirip seperti yang ada di arai bintang. Bagaimana kalau aku mengikuti tandanya dan menggambarnya di arai?" Dan sepertinya di sini Siu akan mencoba melakukan hal itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang mengaktifkan arainya. Tapi kali ini arainya itu nampak cukup berbeda, karena diketahui arai yang diaktifkan oleh Siu kali ini adalah arai of flame, sehingga dari sekujur tubuhnya dan sekitarnya terlihatlah kobaran api yang begitu besar. Melihat hal itu, Siu nampak sangat senang dan berkata, "Tanda yang ada di magic crystal itu memang sesuai dengan arai. Hahaha, hebat. Selama aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang magic crystal ini, aku akan bisa membuat arai yang jauh lebih kuat." Dan nampaknya pancaran energi dari Siu itu menjulang tinggi ke atas langit, dan dari kejauhan nampaknya ada beberapa orang elf yang melihat semua kejadian itu. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Magneto yang nampaknya akan mencoba uji cobanya kembali. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini para peneliti itu langsung mengaktifkan device-nya. Dan kini diperlihatkan Magneto kembali mencoba mengontrol gelombang energi magnetik yang menghantamnya. Tetapi sepertinya kali ini Magneto nampak kesusahan. Dia terlihat seperti sangat kesakitan. Melihat hal itu, si botak pun bergumam, "Kumohon, pasti kita akan berhasil." Dan dengan sekuat tenaga diperlihatkanlah Magneto yang mencoba mengontrol energi itu, dan nampaknya dia mampu membuat sebuah celah dimensi tanpa harus menghancurkan mesin yang mereka buat sebelumnya. Melihat hal itu membuat para peneliti menjadi sangat senang dan berkata, "Berhasil, hahaha, sungguh menakjubkan." Dan beralih ke sisi Magneto yang menatap ke arah lubang cacing itu dan berkata, "Akhirnya." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengarlah suara alarm yang sontak kali itu membuat Magneto bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun di bagian kota diperlihatkanlah banyak sekali celah dimensi yang telah robek di sana, yang sontak kali itu pun membuat manusia di sana bertanya-tanya, "Langitnya, lihat ke atas langit, ada celah dimensi yang terbuka." Dan lalu kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan Siu yang masih terus mengaktifkan arai apinya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah dia yang memanggil Panis dan berkata, "Ada musuh yang mendekat." Mendengarkan hal itu, di sini Panis pun berkata, "Aku mengerti, Master." Dan di dalam kedalaman hutan diperlihatkanlah ada beberapa orang elf yang sedang berjalan bersama.
Dan nampaknya perjalanan para elf itu dipantau langsung oleh Xiu yang mengendap-endap di dalam hutan sembari dia bergumam, apakah aku sudah ditemukan? Apa arahnya menarik perhatian mereka? Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh pemimpinnya sangat mirip seperti Zeno yang sebelumnya. Mari kita tangkap terlebih dahulu dan interogasi dia. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang mengaktifkan domain expansionnya, yang sontak terlihatlah sebuah kegelapan menyelimuti area sekitar situ. Dan nampaknya domain expansion itu menelan para elf yang ada di sana. Dan sepertinya itu sangat mengejutkan pemimpin elf sebelumnya, dan dia pun berkata, kenapa tiba-tiba gelap gulita, apa yang terjadi? Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada sebuah akar pohon yang melilit ke tubuhnya. Dan nampaknya itu adalah perbuatan Xiu yang menatap tajam ke arahnya sembari berkata, aku menggunakan darkness domain untuk mengisolasi semua indera mereka supaya aku tidak akan bisa ditemukan oleh God of Dream itu. Dan setelah memikirkan hal itu diperlihatkanlah Xiu yang menggunakan blood pack-nya yang tepat ia arahkan ke pemimpin elf sebelumnya. Dan setelah mengaktifkan kemampuan itu diperlihatkanlah Xiu yang bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Mendapatkan pertanyaan itu di sini si elf yang sudah terhipnotis menjawab, kami merasakan anomali di sekitar sini, jadi kami datang untuk melakukan investigasi. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun kembali bertanya, kenapa tubuhmu memancarkan kekuatan spiritual Zeno? Dan di sini si elf kembali menjawab, Zeno, ini adalah kekuatan master. Master memberikan kami kekuatan untuk menjalankan rencananya. Yang sontak hal itu pun membuat Xiu menjadi sangat terkejut dan berkata, rencana apa? Dan dengan tatapan mata yang tajam diperlihatkanlah elf yang berkata, yaitu kami harus menginvasi bumi. Dan kini Xin pun beralih ke planet bumi. Diperlihatkanlah banyak sekali orang yang sedang merekam kejadian itu sembari berkata, di langit muncul sebuah celah dimensi raksasa. Dan dari dalam celah dimensi itu diperlihatkanlah banyak sekali elf yang keluar dari dalamnya. Dan diketahui ketua klan elf itu berada di Extraordinary Fourth Order. Yang sontak kali itu pun membuat wartawan yang merekam kejadian itu nampak sangat terkejut dan berkata, ada yang muncul, cepat ambil gambarnya. Dan nampaknya siaran itu ditayangkan ke seluruh dunia. Dan tidak luput Gladys yang berada di dalam ruang kontrol juga dapat melihatnya sembari berkata, penampilan itu seorang elf, celah dimensi yang ada di belakangnya, mungkinkah ini pintu masuk ke dunia lain? Dan beralih ke sisi elf yang menyeringai dengan wajah yang sangat menakutkan. Dan setelahnya kini Xin pun kembali memperlihatkan Xiu yang sedang menginterogasi. Dan lanjut diperlihatkan si elf itu berkata, ini sudah sebulan sejak master mengirim pasukannya. Jika kita mengkalkulasi waktunya, mereka seharusnya sudah sampai di bumi. Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi tidak sabaran dan berkata, berapa banyak pasukan yang dia kirim? Dan elf kembali menjawab, kali ini lebih dari 100 elf dikirim untuk melakukan investigasi. Dan di antara mereka ada 10 elf di level Extraordinary Fourth Order. Mereka adalah kebanggaan dari klan elf. Dan lalu kini Xin pun beralih ke bumi. Diperlihatkanlah kota yang sudah hancur porak-poranda dihancurkan oleh pasukan elf yang menginvasi. Dan banyak sekali korban yang mereka jatuhkan di tempat itu. Dan lanjut diperlihatkan ada salah seorang elf yang menembakkan laser dari dalam kedua bola matanya. Dan nampaknya itu menghabisi manusia yang ada di hadapannya. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah elf ini yang mencabut kepala dari manusia, yang menampilkan penampilan yang begitu mengerikan. Dan beralih ke salah satu elf yang nampaknya menjadi pemimpin invasi itu. Dia nampaknya memiliki kemampuan terbang, dan dia langsung menghancurkan gedung yang sangat besar yang ada di hadapannya dalam sekali serang. Namun di saat mereka sedang berpesta dengan kekacauan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu yang terbang di langit. Dan nampaknya yang datang ke sana untuk mencegah mereka melakukan kejahatan itu adalah Magneto. Dan di saat Magneto melihat area sekitar, diperlihatkanlah banyak sekali mayat yang bergelimpangan di sana sini. Dan yang paling membuatnya terkejut adalah para elf itu mengambil kepala dari manusia. Yang sontak kali itu pun membuat Magneto menjadi sangat marah. Tetapi di lain sisi diperlihatkanlah si elf itu yang nampak tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah elf itu menyiapkan sebuah serangan sihirnya yang berbentuk seperti panah. Dan tanpa aba-aba dia pun langsung melesatkan serangan itu tepat menuju ke arah Magneto.
Tapi seperti yang diketahui, Magneto sekarang ini bukanlah kaleng-kaleng. Jadi dengan mudahnya dia mampu menahan serangan itu hanya menggunakan sebuah balok besi yang sangat besar. Dan nampaknya besi itu juga menghujami tubuh dari elf yang melepaskan tembakan sebelumnya. Dan setelah kepulan debu menghilang, diperlihatkanlah elf itu yang tewas seketika, yang sontak kali itu pun membuat teman-temannya menjadi sangat terkejut. Dan belum sempat memberikan kesempatan kepada mereka, diperlihatkanlah Magneto yang sudah mengambil banyak sekali besi dari tumpukan bangunan. Sembari itu dia berkata, tempat ini dulunya adalah tempat yang damai. Akan kupastikan kalian merasakan kematian yang mengerikan. Dasar brengsek. Melihat semua pemandangan itu nampaknya tidak membuat para pasukan elf ini menjadi gentar. Mereka semua menyeringai karena nampaknya mereka akan menikmati pertarungan yang cukup seru. Dan setelahnya Kinesin pun beralih ke sisi Xiu yang berkata kepada si elf, kali ini mereka hanya mengirim sekitar 100 orang. Kapan kali berikutnya kalian mengirim pasukan untuk menginvasi bumi? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini elf kembali menjawab, untuk menyambut kedatangan Great Emperor, kami semua akan pindah dalam waktu 6 bulan. Klan elf, devil, naga, dan dwarf, serta druid, semua prajurit yang dapat bergabung dalam pertempuran. Kami akan memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian menawarkan kepada Great Emperor. Mendengarkan semua penjelasan itu membuat Xiu bergumam, sialan, aku tidak bisa menyangka faksi planet ini sudah bergerak sampai sejauh ini. Kalau begitu tidak ada alasan lagi bagiku untuk menahan diri di planet ini. Aku akan membunuh semua makhluk yang aku temui, dan jika ada musuh kuat yang muncul, aku akan membuatnya menjadi utusanku. Dan untuk kalian bisa menjadi bonekaku semua. Dan beralih ke dunia luar, diperlihatkanlah Panis yang mendekati domain expansion dari Xiu. Sembari itu dia berkata, Master, sudah lama sekali di dalam sana. Apa semuanya baik-baik saja? Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang membuka domain expansionnya. Sembari dia berkata, Panis, aku akan pergi ke lokasi lain. Dan lanjut dia pun bergumam, situasi saat ini tidak ideal. Kurasa aku lebih baik mengubah penampilan dan kekuatan spiritualku. Jika tidak, aku pasti akan ditemukan. Akar void terhubung dengan tubuh utamaku. Ini mungkin akan sangat sakit, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu menggunakan skill Call of Light-nya untuk memotong salah satu akarnya, yang sontak kali itu pun membuatnya meneteskan sedikit air mata karena begitu sakitnya. Dan sepertinya Xiu di sini memutuskan kesadaran dari salah satu akarnya itu dan tidak terhubung lagi dengan tubuh utamanya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, sialan, rasa sakitnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Ini benar-benar menyakitkan. Sekarang aku sepenuhnya terpisah dari tubuh utamaku. Kekuatan bertarungku akan menurun. Sekarang aku hanya di level Third Order. Dan sembari berkata seperti itu diperlihatkanlah Xiu yang mengubah bentuk penampilannya menjadi seperti seorang elf. Dan sembari itu dia lanjut bergumam, penampilanku saat ini benar-benar mirip seperti Dark Elf. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Xiu, dia membuka celah dimensi, dan dari dalam celah dimensi itu dia mengeluarkan seonggok mayat yang diketahui itu adalah mayat dari si Beast King, sumber dari absolute evolusi. Setelah menghapus kesadarannya, dia sekarang hanyalah mayat berjalan. Sekarang saatnya kau memainkan peranmu. Dan Kinesin pun beralih ke pedesaan elf. Diperlihatkan di dalam sebuah ruangan. Nampaknya salah satu pemimpin di tempat itu sudah mendapatkan laporan bahwa mereka hilang kontak dengan tim investigasi, yang sontak kali itu pun membuat si petinggi ini menjadi sangat terkejut dan kembali bawahannya berkata, ketika tim kedua sampai tidak ada satupun tubuh yang tertinggal di tempat kejadian. Tapi tidak jauh dari sana ada sebuah area besar yang hancur berantakan. Mendengarkan hal itu sontak petinggi itu pun berkata, lanjutkan pencarian. Kalian harus menemukan makhluk yang memiliki kekuatan spiritual misterius itu. Dan diketahui dari perbincangan ini, petinggi elf itu adalah monark dari para elf. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ada seorang pelayan yang datang menghadap ke hadapannya sembari berkata, monark, ada kabar buruk. Priest yang pergi ke bumi, batu kehidupan mereka mulai memudar. Dan beralih ke sisi bumi diperlihatkanlah Magneto yang sudah membantai banyak sekali elf di sana. Dan nampaknya di sini Magneto sudah menjadi sosok yang absolut, dan mungkin sebentar lagi dia akan mencapai ranah Fifth Order. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Magneto menghancurkan kepala elf yang ada di hadapannya.
Melihat hal itu, pemimpin pasukan sebelumnya nampak merasa sangat jengkel dan dengan segenap kekuatannya dia langsung menumbuhkan badannya menjadi sosok yang sangat besar di hadapan Magneto. Magneto yang melihat hal itu di sini nampak santai dan berkata, "Apa kau masih dianggap seorang elf dengan fisik sebesar itu? Kau sangat jauh berbeda dari elf yang aku tahu." Mendengarkan hal itu di sini sang elf nampak meraung sangat kencang dan tanpa ragu-ragu dia meninju ke arah Magneto. Tapi sepertinya pukulan itu ditahan dengan sangat mudah oleh Magneto dan berkata, "Ternyata cuma badanmu doang yang bertambah besar." Dan dalam sekali gerakan diperlihatkanlah Magneto mampu mengangkat sebuah gedung dan menghantamkannya kepada tubuh dari si elf raksasa itu. Dan sepertinya serangan itu tidak berhenti sampai di situ saja, karena kini diperlihatkan serangan susulan yang dilayangkan oleh Magneto kembali datang. Dan nampaknya banyak sekali gedung yang menghimpit tubuh dari si elf raksasa sebelumnya. Dan setelah kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah elf itu yang nampak masih selamat, tetapi memiliki banyak sekali luka di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu di sini Magneto pun bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin, dia benar-benar kuat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah elf besar itu menyiapkan sebuah serangan bola cahaya tepat di atas tangannya. Melihat hal itu sontak membuat Magneto menjadi cukup terkejut. Dan dari kejauhan kita melihat kekuatan spiritual yang meluap-luap dari dalam tubuh pemimpin elf. Dan tepat di atas langit terlihatlah sebuah celah dimensi yang terbuka, yang sontak hal itu pun membuat Magneto menatap tajam dan berkata, dia membuka celah dimensi lagi. Dan dari dalam celah dimensi itu diperlihatkanlah ada seorang raksasa yang datang mendarat di bumi. Dan nampaknya raksasa itu langsung bergabung dengan elf yang berbadan besar itu. Dan dari kejauhan kita mampu melihat bahwa raksasa sebelumnya memiliki banyak sekali mata di sekujur tubuhnya, yang sontak hal itu pun membuat Magneto merasa jijik dan berkata, badannya terlalu besar." Dan sepertinya tubuh besar itu sepertinya berfungsi seperti sebuah bom, yang dimana Magneto yang melihat hal itu dia menyadari bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri. Jadi Magneto pun bergumam, masih ada banyak orang di kota ini yang belum melakukan evakuasi. Aku harus segera menghentikannya. Namun sepertinya semua usaha dari Magneto itu akan terlambat, karena diperlihatkanlah si elf itu menyeringai dengan sangat lebar dan sembari itu berkata, "Hahaha, kau terlambat." Dan kini diperlihatkan energi itu semakin lama semakin membesar, dan nampaknya di sini Magneto tidak akan sempat untuk menghentikannya. Tetapi tiba-tiba saja terdengarlah suara QB yang berkata, "Segel spiritual." Dan sontak kali itu pun menyegel energi spiritual yang akan diledakkan oleh elf sebelumnya, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat jengkel dan mencaci. "Kekuatan spiritualku tidak bisa menembusnya, apa yang kau lakukan padaku?" Mendengarkan hal itu, QB pun yang baru sampai di tempat itu berkata, "Aku menyegel energi spiritualmu di sekitarmu, jadi selamat mati konyol kawan." Hahaha. Dan kini diperlihatkan nampaknya tubuh dari elf itu telah meledak dan sepertinya dia hanya mati seorang diri. Magneto yang menyadari kehadirannya di sini dia pun berkata, kalian adalah pasukan Misty Mountain," dan beralih ke sisi Divine Flower yang berkata, "Kumpulkan mayat mereka, aku akan mencoba menggunakannya untuk mencari tahu di mana markas mereka." Dan beralih ke dunia hijau diperlihatkanlah Panis yang berkata kepada Siu, "Master, kita mau pergi kemana?" Dan di sini Siu pun berkata, "Ke sarang naga." Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Siu yang sudah sampai di sebuah tempat yang bernama Thunder Cloud Sector. Dan sembari terbang diperlihatkanlah Panis yang berkata, "Master, di depan sana, di depan kita adalah Thunder Cloud Sector. Siapapun di bawah Extraordinary Third Order akan tersambar petir sampai mati. Bahkan mereka yang dikenal Extraordinary Fourth Order akan terluka parah." Mendengarkan hal itu di sini Siu pun menjawab, "Pegangan, aku akan menerobos ke depan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang mengikatkan salah satu akarnya tepat menuju ke tubuh dari si Panis. Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi sepertinya di sini tubuh dari Siu itu langsung disambar petir, yang sontak kali itu pun membuat giginya menjadi mengerat dan berkata, "Petir yang cukup kuat untuk melumpuhkan Extraordinary Fourth Order, tapi bagiku mereka tidak ada apa-apanya."
dan nampaknya di sini Siu mampu memegang petir itu dan melemparkannya ke jarak yang sangat jauh, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di hadapannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Siu yang melanjutkan perjalanannya tanpa mengurangi kecepatannya sedikit pun. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah Panis yang berkata, "Master, kau sangat kuat. Apa ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh Extraordinary Fourth Order?" Namun dengan tersenyum di sini Siu berkata kepadanya, "Coba tebak kekuatanku ada di tahap berapa?" Dan di sini Panis pun menjawab, "Ini pasti pertengahan Fourth Order atau bahkan lebih tinggi dari itu." Mendengarkan jawaban itu nampaknya Siu tidak menanggapinya. Dia hanya bertanya, "Ini sudah 3 hari, seberapa jauh lagi Pulau Naga ini?" Mendengarkan hal itu di sini Panis pun menjawab, "Mungkinkah kita sebaiknya kembali lagi, Master? Naga adalah makhluk yang sangat bangga dan kuat. Lagian sepertinya mereka juga tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Dengan kekuatan kita saat ini akan sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Tidak hanya 3 Raja Naga, tapi di atas mereka ada Great Ancient Dragon. Kudengar dia sudah mencapai level Extraordinary Five Order. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia mungkin salah satu makhluk terkuat di dunia ini." Mendengarkan informasi itu di sini Siu nampak semakin bersemangat dan berkata, "Bagus." Yang sontak kali itu membuat Panis menjadi sangat terkejut dan berkata, "Master, apa kau tak takut?" Dan kembali Siu menjawab, "Kau tidak percaya padaku ya? Panis, semua makhluk yang dikenal sebagai makhluk terkuat mungkin akan menjadi rintanganku di masa depan. Jadi aku harus mencoba merekrut mereka sebanyak mungkin. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi rintangan yang merepotkan bagiku. Oleh karena itu, aku lebih baik membunuhnya dari awal jika mereka tidak mau bergabung denganku." Mendengarkan semua hal itu, di sini Panis pun kembali mengatakan, "Kalau begitu, aku akan selalu berada di sisimu, Master." Dan Sin pun membawa kita ke sebuah penjelasan. Diketahui planet berwarna hijau yang ditempati oleh Siu saat ini adalah planet Azure, memiliki 7 wilayah absolut. Salah satu di antaranya adalah Pulau Naga, tempat di mana predator puncak berada. Hutan Elf adalah salah satu dari 7 wilayah absolut tersebut. Dan kini diperlihatkan di hutan Elf, di dalam sebuah ruangan, diperlihatkanlah seseorang yang menghadap ke hadapan monark dan berkata, "Ibu, apa Anda memanggilku?" Dan di sini si monark pun berkata, "Aku bisa merasakan anakku, kelahiran dari seorang elf yang jauh lebih kuat dari siapapun sebelumnya. Kita bisa menugaskan sebuah kelompok untuk menyelidikinya. Tapi elf ini sangat berbahaya. Jika kita tidak bisa menembusnya, dia akan sangat mengubah dunia ini. Semuanya tergantung kepadamu." Mendapatkan misi itu, di sini si elf pun kembali berkata, "Aku akan mengumpulkan semua prajuritku. Kita akan melacak elf ini dan memberitahukannya pada tetua secepat mungkin." Dan sementara itu, jauh di dalam dunia diperlihatkan Sanctuary of Divine yang nampak sedang berbicara dengan bawahannya, dan salah satu bawahannya itu adalah God of War bernama Domu. Dia adalah salah satu dari 3 dewa. Dan di sini Domu ini berkata, "Kenapa kita dipanggil ke sini oleh pohon kehidupan?" Mendengarkan hal itu, God of Dream pun menjawab, "Perhatikan ucapanmu, Domu. Ketua adalah extraordinary pertama di dunia ini." Melihat tatapan tajam yang dilayangkan kepadanya, di sini Domu pun berkata, "Dan kau harusnya sadar, kau sedang bicara kepada siapa, God of Dream? Cuma gumpalan gas belaka yang tidak memiliki wujud fisik berani bicara seperti itu kepadaku." Dan beralih ke sisi God of Nature yang berkata, "Tentu kita dipanggil oleh ketua karena ada sesuatu yang penting." Dan beralih ke sisi pohon putih yang mengatakan, "Aku merasakan keberadaan dengan kekuatan besar di sektor utara Thundercloud. Aku ingin kalian membantu menginvestigasinya. Masih tidak pasti seberapa kuatnya dia. Kalian harus berhati-hati." Dan setelah mendengarkan perintah itu, tiba-tiba saja Gomu ingin meninggalkan tempat itu dan berkata, "Jangan menyuruh-nyuruhku. Apa yang aku lakukan semuanya terserah kepadaku. Dengar aku, pohon kehidupan. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah karena arahan dari sang master. Dan setengah wilayah bumi adalah milikku. Jangan pikir kau bisa menyuruhku sesukamu." Dan setelah itu diperlihatkanlah si Gomu yang menghilang dari pandangan mereka. Melihat sikap itu, di sini God of Nature pun bergumam, si Gomu itu ketika dia mengamuk, pohon kehidupan harus mengirim elf untuk menahannya. Dia sepertinya masih menyimpan dendam. Dan beralih ke sisi pohon kehidupan yang berkata, "Sepertinya aku harus mengandalkanmu, God of Dream. Dan dengan kemampuanmu, Dreamscape-mu, ini akan menjadi jauh lebih mudah."
Mendengarkan perintah itu di sini God of Dream pun menjawab, "Aku akan menemukan orang itu dan menyingkirkan kekhawatiranmu." Dan sepertinya orang yang masuk ke daftar pencarian orang yang mereka miliki itu adalah si Xiu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke si Xiu. Diperlihatkan dia nampak terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat hal itu di sini Panis pun berkata, "Master, kita sudah terbang melewati laut selama beberapa hari dan kita masih belum menemukan Pulau Naga." Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata, "Sebentar lagi ini ada tepat di depan kita." Dan 10 hari kemudian diperlihatkanlah ada gelombang tornado yang sangat besar di hadapan mereka semua. Melihat hal itu membuat Panis menjadi panik dan berkata, "Kenapa tiba-tiba ada pusaran air? Master, mari kita coba putari mereka." Namun sepertinya di sini Xiu tidak berpikiran hal yang sama dengan si Panis karena dia mencoba menerobos pusaran air itu. Dan setelah berhasil menembus pusaran air itu diperlihatkanlah Xiu yang telah sampai di sebuah pulau. Dan seperti yang kita lihat sepertinya tempat itu adalah Pulau Naga. Dan di saat Xiu baru melangkahkan kaki ke tempat itu, tiba-tiba saja ada seekor naga emas yang menghampirinya sembari berkata, "Dari mana kau berasal? Berani sekali kau memasuki pulau ini tanpa izin." Melihat sosok yang ada di hadapannya, Xiu pun bergumam, dia pasti Raja Naga Emas dari 3 Raja Naga. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah naga emas menyemburkan napas apinya tepat menuju ke arah Xiu. Tapi sepertinya di sini Xiu mampu menebas serangan itu dan langsung melancarkan serangan balik sembari berkata, "Tiba-tiba menyerangku, kau memang sudah bosan hidup ya? Rasakan ini." Dan sepertinya di sini Xiu melemparkan sebuah tombak api tepat menuju ke arah si naga emas. Tapi di sini naga emas mencoba menahannya dan berkata, "Untuk serangan lemah seperti ini hanya perlu 1. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja si naga emas dikejutkan karena serangan itu langsung meledak tepat mengenai tubuhnya. Namun dari balik kepulan asap diperlihatkanlah ada sebuah serangan balik yang datang menuju ke arah Xiu. Dan nampaknya dampak dari serangan itu menghempaskan tubuh Xiu ke atas daratan. Dan sembari itu diperlihatkanlah sosok si naga emas yang memiliki ujung ekor yang berduri. Dan nampak dia sudah terluka diakibatkan oleh serangan Xiu sebelumnya. Dan beralih ke sisi Xiu diperlihatkan dia yang nampak baik-baik saja dan tidak tergores sedikit pun. Melihat hal itu membuat naga emas menjadi sangat jengkel dan berkata, "Dasar si brengsek dari klan elf. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kau sebenarnya berani kembali ke Pulau Naga ya?" Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata sebelumnya dan lanjut dia bergumam, "Sepertinya terjadi sesuatu di antara mereka." Dan lanjut Xiu pun berkata, "Kau salah paham. Aku bukan dari grup yang kau bicarakan." Mendengarkan hal itu di sini naga emas pun kembali mengatakan, "Tak perlu menjelaskannya. Berbohong sudah menjadi kebiasaan bagi kalian." Tapi kembali Xiu mencoba berkata, "Bagaimana aku menjelaskannya supaya kau percaya padaku? Aku bukan bagian dari klan elf. Hanya penampilanku saja yang mirip seperti mereka." Namun di sini sepertinya naga emas tidak ingin lanjut berbicara. Dia menyiapkan sebuah serangan sembari berkata, "Keluarlah dari Pulau Naga." Dan sepertinya di sini Xiu tidak mempunyai pilihan lain dan dia berkata, "Aku hanya perlu mengalahkanmu kemudian perlahan menjelaskannya semua kepadamu." Namun di saat naga emas itu akan menyemburkan nafas apinya, tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Berhenti!" Yang sontak kali itu pun membuat si naga emas ini langsung menghentikan serangannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sesosok naga merah muncul di hadapan mereka. Dan dia pun berkata, leluhur ingin bertemu dengannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang telah dibawa ke dalam sarang naga. Dan di saat mereka melangkahkan kaki di tempat itu, banyak sekali sorotan mata yang tajam menuju ke arah mereka berdua. Melihat hal itu membuat Panis menjadi merinding dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat banyak sekali naga. Master, kita pulang saja yuk. Mereka sepertinya ingin menjadikan kita sebagai makan siangnya." Namun sepertinya Xiu tidak mendengarkan semua hal itu karena dia fokus menatap tajam ke arah depannya. Dan kini diperlihatkanlah ada sebuah bola mata yang sangat besar tepat di hadapan Xiu. Dan sepertinya itu adalah seekor naga putih. Dan diketahui bahwa naga putih ini adalah pemimpin tertinggi dari ras naga. Sembari itu si naga putih berkata, "Tolong maafkan naga emas itu atas tindakannya. Dia melakukan itu karena tempat ini pernah diinvasi oleh elf 6 bulan yang lalu." Mendengarkan hal itu Xiu pun bergumam, "Tempat ini pernah diinvasi oleh elf." Dan lanjut naga putih berkata,
Kau bukan makhluk dari dunia ini kan? Semenjak kau memasuki dunia ini, aku sudah bisa merasakan nafasmu. Aku juga tahu tujuanmu datang ke sini." Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi sangat terkejut. Matanya menatap tajam dan beralih ke sisi naga putih yang melanjutkan, "Aku mau bekerja sama denganmu." Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu pun bergumam, seperti yang diharapkan dari makhluk terkuat. Persepsi dan kekuatan mentalnya jauh melebihi rata-rata, dan lanjut dia pun berkata, "Aku akan langsung ke intinya. Dalam setahun kami akan menghadapi musuh yang luar biasa kuat. Aku datang ke Pulau Naga dengan tujuan meminta bantuan dari klan Naga." Mendengarkan hal itu, di sini naga putih pun langsung menyetujuinya. Melihat hal itu, Siu pun nampak tersenyum sembari berkata serius. Namun di sini si naga putih berkata, "Tapi bohong." Melihat hal itu, di sini si naga merah pun berkata, "Dasar kakek, dia suka sekali bercanda di situasi serius seperti ini." Dan beralih ke sisi naga putih yang melanjutkan perkataannya, "Pulau Naga sebenarnya tidak berlokasi di planet Azure. Ini juga tidak dalam Void. Ini berada di antara Void dan planet Azure, sebuah dimensi alternatif. Itulah di mana Pulau Naga ini berada." Mendengarkan hal itu, di sini Panis pun berkata, "Tidak heran banyak sekali klan yang tidak bisa menemukan Pulau Naga." Dan kembali naga putih melanjutkan, "Tapi 6 bulan yang lalu ini diinvasi oleh elf. Ada banyak sekali kematian dan yang terluka. Aku juga menderita luka parah selama pertempuran itu." Melihat luka-luka yang berada di sekujur tubuh naga putih, di sini Panis pun bergumam, "Untuk bisa meninggalkan luka parah di Extraordinary Five Order, aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat musuh yang dia lawan." Tidak heran naga emas sangat marah ketika melihat master yang mirip elf. Dan lanjut diperlihatkan naga putih berkata, "Yang membuatku bingung adalah elf sendiri tidak akan mampu untuk menemukan Pulau Naga. Pasti ada orang lain di balik mereka. Kalau kau bisa menemukan orang itu untuk kami." Belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, di sini Siu pun menyela dan berkata, "Terus kau akan membantuku?" Namun lagi-lagi si naga putih bercanda dan berkata, "Oh no, tapi aku akan memberikan hadiah." Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi sedikit jengkel dengan candaan-candaan yang terus dilontarkan si naga putih, dan dia pun berkata, "Tolong berhentilah bercanda. Aku murni datang ke sini dengan tujuan meminta bantuan darimu." Dan beralih ke sisi naga putih yang nampaknya dia ini adalah pelawak nomor 2, saingan dari White Tiger. Dia pun berkata, "Aku mengerti ketika kau muncul di Pulau Naga ini. Aku tahu bekerja sama denganmu adalah satu-satunya cara menyelamatkan klan kami." Mendengarkan hal itu dengan tatapan mata yang tajam, Siu pun berkata, "Sungguh?" Tapi lagi-lagi di sini naga putih berkata, "Tapi bohong." Yang sontak hal itu membuat Siu tidak mampu menahan emosinya lagi dan berkata, "Ular sialan, kita gelut aja sekarang. Dari tadi kamu membuatku sangat jengkel." Dan beralih ke sisi naga merah yang berkata, "Sudahlah kek, ingat umurmu." Dan diperlihatkan Panis juga yang mencoba menahan masternya dan menenangkan dirinya. Dan beralih ke naga putih kembali berkata, "Kalian kembalilah dulu, ada masalah penting yang ingin aku diskusikan dengan orang ini." Lupakan itu, mari kita saja yang pergi keluar untuk berbicara." Dan setelahnya diperlihatkanlah naga putih yang terbang pergi menjauh dari tempat itu bersama dengan Siu. Dan sepertinya di sini Panis ditinggalkan sendiri di antara tatapan-tatapan tajam para naga. Dan sembari itu si naga berkata, "Dia ini druid kan? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kecil sekali, apa dia bisa dimakan ya? Aku benar-benar ingin menjilatinya." Mendengarkan semua perkataan itu membuat Panis menjadi sangat gugup dan berkata dalam hatinya, "Master, kumohon cepatlah kembali." Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sin membawa kita ke planet bumi. Diperlihatkan di sebuah tempat ada seonggok mayat dari si elf yang dikalahkan sebelumnya. Nampaknya tujuan elf itu dibawa ke tempat itu untuk diteliti lebih jauh. Dan tidak jauh di sisinya diperlihatkanlah Divine Flower yang langsung menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran dari si elf yang ada di hadapannya. Dan lanjut dia berkata, "Untaian mental ini adalah penghubung semua hal di dunia ini." Mendengarkan hal itu, di sini Magneto pun berkata, "Berdasarkan apa yang dia katakan, serangan berikutnya akan terjadi dalam 40 hari ke depan. Kita harus segera melakukan persiapan." Mendengarkan hal itu, di sini Divine Flower pun berkata, "Itu terlalu lama jika kita harus menunggu 40 hari. Mari kita rubah rencana pertempuran kita." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sin membawa kita kembali ke Pulau Naga. Diperlihatkan naga emas sedang mengobrol dengan si naga merah. Sembari itu si emas berkata,
Mereka sudah berbicara di sana untuk waktu yang lama, dan nampaknya mereka yang dimaksud itu adalah Siu dan juga naga putih. Dan sembari memandangi pemandangan yang ada di hadapannya di sini, naga putih pun berkata kepada Siu, "Bukankah pulau ini indah?" Mendengarkan hal itu di sini, Siu pun berkata, "Aku tidak punya kemewahan untuk mengagumi hal ini. Aku tidak punya kemewahan untuk mengagumi hal sepertimu. Ketika aku bersantai, musuh di sekitarku akan mengincar nyawaku dari segala sisi." Mendengarkan hal itu, naga putih pun menyipitkan matanya dan berkata, Aku akan segera mati." Mendengarkan hal itu di sini, Siu kembali menanyakan, "Apa kau sedang bercanda lagi denganku?" Namun di sini si putih melanjutkan, "Luka ini fatal, bertahan selama ini saja sudah keajaiban bagiku. Sudah seabad sejak energi spiritual kembali ke dunia ini, tapi klan naga sudah hidup di sini selama berabad-abad. Setiap klan memiliki masa jaya dan jatuhnya sendiri, dan tidak peduli seberapa kuatnya klan naga, suatu hari ini juga mungkin akan dihancurkan. Sekarang aku juga akan pergi. Aku khawatir bagaimana mereka akan bertahan di masa depan. Aku bisa merasakan kekuatan yang tak terduga terpancar darimu. Meskipun kau hanya ada di tahap awal Extraordinary Fourth Order, auramu sungguh sangat berbeda. Kau akan menjadi keberadaan yang jauh melebihi makhluk lain, makhluk yang jauh lebih kuat dari sang dewa. Kalahkan pelaku yang menyerang klan naga dan semua yang ada di planet ini. Aku, Great Ancient Dragon, bersumpah atas nama Sjorvik. Mulai sekarang klan naga akan dipercayakan kepadamu." Dan nampaknya di sini Siu menjadi sosok pemimpin dari klan naga. Dan di suatu tempat di Pulau Naga diperlihatkanlah sebuah celah dimensi terbuka, dan nampaknya yang datang ke sana itu adalah si God of War. Dia adalah Domu. Dan kini Sin pun membawa kita kembali memperlihatkan si naga putih yang nampaknya akan memberikan sesuatu kepada Siu. Melihat benda itu di sini, Siu langsung mengetahui bahwa itu adalah inti naga, dan sembari itu diperlihatkanlah naga putih yang berkata, "Inti naga ini berisi semua kekuatanku. Ambillah, biarkan ini menjadi kekuatanmu." Dan dari kejauhan kita dapat melihat pancaran energi yang begitu menyilaukan. Melihat hal itu di sini, naga merah nampak sudah mengerti, dan dia mengingat perbincangannya dengan si naga putih sebelumnya, di mana naga putih itu mengatakan kepadanya, "Naga merah, luka yang aku derita ini terlalu parah. Aku mungkin tidak akan selamat sampai musim dingin. Ketika aku tak ada, klan naga mungkin akan mengalami kepunahan. Klan naga harus menemukan harapan baru." Dan nampaknya di sini si naga merah sangat mengerti bahwa harapan baru yang dimaksud oleh sang naga putih adalah Siu. Dan beralih ke si Siu, diperlihatkan inti dari naga putih itu sudah berada di dalam genggaman tangannya, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang ingin menyerap inti naga itu sembari berkata, "Kau bisa menyerahkan klan naga kepadaku." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba naga putih menyadari ada sesuatu yang salah, karena dia merasakan tekanan energi yang luar biasa di sekitaran Pulau Naga, dan sepertinya hal itu dirasakan juga oleh para naga yang lain yang berada di pulau itu. Dan tidak luput Panis juga menyadari situasi genting itu sembari berkata, "Apa yang terjadi? Sungguh tekanan yang sangat kuat." Dan beralih ke sisi merah yang mengeratkan giginya sembari berkata, "Kekuatan spiritual ini mungkinkah?" Dan sepertinya dugaan dari si naga itu benar, karena kini diperlihatkan Domu yang berkata, "Bersembunyi di tempat seperti ini, aku yakin pernah datang ke sini belum lama ini. Kali ini selagi aku di sini, aku akan meratakan seluruh Pulau Naga." Dan nampaknya sosok dari Domu itu telah muncul di hadapan para naga. Panis yang melihat sosok yang muncul di hadapannya itu, dia nampak mengenalinya. Domu adalah salah satu dari 3 god. Dia adalah God of War Domu. Dan beralih ke sisi Domu, dia nampaknya sedang melakukan sesuatu, karena dia memancarkan energi yang sangat kuat dari tangannya. Dan sepertinya yang dilakukan oleh Domu itu adalah membuat perisai di sekitar Pulau Naga agar tidak seorang pun bisa melarikan diri. Melihat hal itu di sini, naga emas pun berkata, "Domu, dia telah menyegel seluruh pulau ini." Dan beralih ke sisi Domu yang berkata, "Kali ini aku tidak akan membiarkan kalian melarikan diri." Dan tiba-tiba diperlihatkanlah banyak sekali retakan dimensi yang muncul, dan dari dalam retakan dimensi itu muncullah pasukan Seno yang langsung diperintahkan oleh Domu untuk membantai semua yang ada di hadapan mereka, dan jangan sisakan satupun. Melihat hal itu di sini, naga merah pun langsung berkata kepada teman-temannya, "Semuanya serang!"
dan terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat di pulau itu. Ledakan demi ledakan terjadi di mana-mana yang menimbulkan kepulan debu berterbangan ke seluruh pulau. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Panis yang mencoba meninggalkan tempat itu sembari bergumam, kebanyakan klan naga adalah extraordinary third order. Hanya ada beberapa di antara mereka yang fourth order. Ini adalah pertempuran yang mustahil dimenangkan. Namun tiba-tiba saja sebuah ledakan yang besar terjadi tepat di belakang dari Panis, yang sontak ledakan itu membuat dirinya menjadi terlempar. Dan di saat yang bersamaan dia melihat ada sesosok Seno yang bertubuh sangat besar muncul di hadapannya. Tetapi sebelum Seno itu berhasil melakukan sesuatu, sebuah serangan menghantam kepalanya. Dan nampaknya yang menolong Panis itu adalah naga merah yang berkata, "Cepatlah kembali ke mastermu." Mendengarkan hal itu, di sini Panis pun berkata, Maafkan aku." Dan dengan sangat cepat dia ingin berlari meninggalkan tempat itu. Tetapi tiba-tiba saja pergerakannya itu langsung dihadang oleh Domu yang dengan tatapan sangar berkata, "Pulau ini sudah disegel olehku, kau tidak akan bisa lari kemanapun. Bergabunglah denganku, Red Dragon, kau adalah satu-satunya yang akan aku ampuni." Melihat sosok sang God of War muncul di hadapannya, membuat wajah Panis nampak sangat pucat. Dan lanjut diperlihatkan naga merah yang berkata, "Jangan bodoh Domu, aku tidak akan pernah mau ikut denganmu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Panis yang menyiapkan serangannya. Sembari itu dia pun bergumam, "Ini jelas bukan pertarungan yang bisa aku tangani, tapi ada sesuatu yang memberitahuku aku tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja." Melihat serangan yang akan disiapkan oleh druid itu, di sini Domu pun juga menyiapkan serangannya sembari berkata, "Dasar semut sialan." Namun belum sempat melepaskan serangan itu, tiba-tiba saja sebuah serangan kuat datang menuju ke arah Domu. Tetapi untungnya di sini Domu berhasil menghindari serangan itu. Dan nampaknya yang melepaskan serangan sebelumnya adalah si naga putih yang kini sudah hadir di hadapan mereka. Dan lanjut diperlihatkan si naga putih itu menyiapkan serangan bolobritnya yang akan diarahkan tepat menuju ke arah Domu. Melihat hal itu, di sini Domu nampak cukup terkejut dan berkata, "White Dragon King." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah tembakan bolobrit dari si naga putih meluapkan energi yang sangat besar. Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Diperlihatkan mereka semua yang menyadari bahwa ada musuh yang sangat kuat yang datang ke pulau itu. Jadi di sini si naga putih berkata kepada Siu, "Kau hanya perlu fokus menyerap inti naga, serahkan sisanya kepadaku. Aku akan menghadang mereka." Dan scene pun kini membawa kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan dari balik kepulan debu muncullah si Domu yang berkata, "Kukira kau sudah mati 6 bulan yang lalu. Aku tidak menyangka kau masih hidup sampai sekarang." Naga putih mendengarkan hal itu, White Dragon pun berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku." Dan kembali diperlihatkan Domu yang mencoba menerjang ke arah naga putih sembari berkata, "Kau hanyalah cacing kecil yang hampir mati, jangan sok keras." Dan beralih ke sisi Panis yang nampak meneteskan banyak sekali keringat dari wajahnya. Sembari itu dia bergumam, "Aku hanya berdiri di dekatnya dan aku sudah kesulitan untuk bernapas. Dia hanya perlu mengangkat jarinya dan aku pasti akan mati." Dan beralih ke sisi naga putih, dia nampaknya menerima pukulan yang sangat telak di wajahnya, yang sontak serangan itu membuatnya terhempas jatuh ke tanah. Tapi dari balik kepulan debu itu dia melancarkan sebuah serangan balik yang tepat menuju ke arah Domu. Tetapi seperti yang di sini Domu mampu menghindarinya dan hanya meninggalkan luka goresan di wajahnya. Dan lanjut diperlihatkan naga putih yang kembali menyiapkan serangannya yang ia namai Dragonic Blade. Melihat hal itu, di sini naga emas nampak sangat terkejut dan berkata, "Sialan, ini Dragonic Blade milik kakek." Dan beralih ke sisi naga putih yang langsung melepaskan serangan itu yang tepat menghujam tubuh dari si Domu. Tetapi nampaknya Domu di sini mampu menahan serangan itu dan tidak menghindar sama sekali. Dan dengan usaha yang cukup keras diperlihatkanlah Domu yang mampu menghempaskan serangan itu. Tetapi karena hal itu jugalah telapak tangan dari si Domu ini terluka. Namun belum sempat menyembuhkan luka-lukanya, diperlihatkanlah serangan yang sama kembali datang menuju ke arahnya. Dan kali ini tidak hanya satu tetapi banyak sekali rentetan serangan yang menuju ke arah Domu yang menimbulkan kepulan debu yang begitu tebal. Dan sepertinya Dragonic Blade yang dilepaskan oleh naga putih sebelumnya juga menghabisi para pasukan Seno yang sedang bertarung dengan para kaum naga. Dan beralih ke sisi Domu, dia nampaknya berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan serangan Dragonic Blade itu.
Melihat hal itu, di sini naga putih pun berkata, "Bagaimana rasanya Dragonic Blade-ku Domu? Masih sangat tajam kan?" Melihat kesombongan dari naga putih, di sini Domu nampak sangat kesal dan berkata, "Jangan sombong." Dan sepertinya Domu mampu mengempaskan semua serangan yang ditujukan kepadanya, tetapi diperlihatkan banyak sekali cairan merah yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan setelahnya diperlihatkanlah Domu yang membentuk sebuah kapak yang sangat besar menggunakan energi spiritualnya. Sembari itu dia berkata, "Raja Naga Tua, apa kau ingat kapak yang ada di tanganku ini? Ini adalah kapak yang sama yang meninggalkan luka besar di tubuhmu." Namun sepertinya hal itu tidak membuat naga putih menjadi gentar. Dia menyiapkan serangan yang sangat kuat kali ini yang ia namai Extreme Dragonic Blade. Dan sembari itu dia berkata, "Domu, Pulau Naga bukanlah tempatmu, tempat di mana kau bisa datang seenaknya." Mendengarkan hal itu, Domu pun membalas, "Kali ini kapakku ini aku akan menggunakannya untuk membuatmu terbelah menjadi dua." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Domu yang melesatkan tebasan kapaknya itu tepat menuju ke arah naga putih. Tapi di sini naga putih menahan serangan itu menggunakan Extreme Dragonic Blade-nya, dan dua kekuatan itu saling bertubrukan satu dengan yang lain. Tetapi nampaknya di sini serangan Domu itu lebih unggul dan dia mampu membelah Dragonic Blade milik dari si naga putih. Dan tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkanlah tebasan itu terus berlanjut dan mengenai kepala dari si naga putih, yang membuat si naga putih ini terhempas jatuh ke atas tanah dan memuncratkan banyak sekali cairan merah dari atas kepalanya. Dan sepertinya serangan itu membuat si naga putih ini terus menggeliat di atas tanah. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Domu yang sudah menginjakkan kakinya tepat di kepala si naga putih sembari berkata, "Kekuatan yang aku gunakan pada skill barusan jauh lebih kuat dari sebelumnya." Dan kembali diperlihatkan si Domu ini menebas salah satu mata dari si naga putih ini sehingga memuncratkan cairan merah. Melihat hal itu dari kejauhan membuat naga merah menjadi sangat khawatir dan berteriak, "Kakek, lepaskan dia!" Namun di saat naga merah akan membantu si kakek, tiba-tiba saja sebuah celah dimensi muncul di hadapannya, dan dari dalamnya keluarlah si naga hitam yang bertubuh sangat besar sembari berkata, "Lama tak bertemu, Red Dragon." Melihat hal itu, di sini Red Dragon nampak sangat kesal dan berkata, "Black Dragon, berani sekali kau kembali ke sini." Dan nampaknya Black Dragon ini adalah salah satu dari 3 raja naga, dan nampaknya dia membelot dan mengkhianati si naga putih dan beralih kubu ke sisi Domu. Dan kembali scene memperlihatkan Domu yang sedang menatap tajam ke arah si naga putih sembari berkata, "Seperti yang diharapkan dari raja naga yang telah hidup selama ratusan tahun, kekerasan kulitmu sungguh luar biasa. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Namun di saat Domu akan mengibaskan kapaknya itu kembali, tiba-tiba saja sebuah serangan yang terlihat seperti sebuah batu kerikil menghantam bagian belakang kepalanya. Dan sepertinya yang melepaskan serangan itu adalah Panis menggunakan panas spiritualnya sembari berkata, "Lepaskan dia." Dan nampaknya di sini Panis mencoba melawan rasa ketakutannya itu. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan pertempuran yang sangat dahsyat di antara pasukan Seno melawan para kaum naga. Dan kini diperlihatkan si naga emas mampu menyemburkan serangan yang begitu kuat sehingga menghancurkan 2 pasukan Seno yang ada di hadapannya. Dan lanjut dia pun berkata, "Selamatkan kakek." Namun sepertinya usaha yang akan mereka lakukan itu menjadi sia-sia di saat dimana pasukan Seno itu menembakkan laser beam yang tepat menghujam tubuh dari beberapa naga yang termasuk naga emas di dalamnya. Dan setelah terkena serangan itu, tiba-tiba saja naga emas melihat ada 3 prajurit Seno yang muncul kembali di hadapannya. Melihat hal itu membuat naga emas menjadi sangat jengkel dan berkata, "Sialan, berhentilah menghalangi jalanku." Dan kembali beralih ke sisi naga putih, diperlihatkan dia yang nampak sudah tak berdaya di hadapan dari The God of War. Namun dari kejauhan diperlihatkanlah Panis yang bersiap kembali melancarkan sebuah anak panahnya tepat menuju ke arah si Gomu. Gomu yang menyadari kehadiran dari druid itu, di sini dia pun berkata, "Extraordinary Second Order, kau memang sudah bosan hidup ya." Dan dalam sekali kibasan tangan diperlihatkanlah Gomu yang melancarkan serangan yang tepat menghantam tubuh dari si Panis, yang membuat si Panis ini langsung terkulai lemas di atas tanah. Melihat hal itu, di sini naga merah nampak sangat khawatir sembari meneriakkan namanya, "Panis!"
Namun nampaknya di sini naga merah terus saja dihadang oleh si naga hitam. Sembari itu naga hitam berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu lewat." Melihat semua hal itu, di sini Seno pun bersiap melancarkan serangan penghabisannya tepat ke arah naga putih sembari berkata, "Hei Pak Tua, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu. Tapi kali ini kau benar-benar akan mati." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Gomu yang mengibaskan kembali kapaknya. Namun tiba-tiba saja sebelum serangan itu berhasil mendarat di tubuh naga putih, diperlihatkanlah sang pahlawan kita datang menghantam kepala dari Gomu dengan sangat kuat. Yang sontak kali itu pun membuat Gomu menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Apa ini?" Tapi diperlihatkan kini tubuh dari si Gomu itu terhempas sangat kuat dan menghantam gunung yang ada tepat di belakangnya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Xiu yang langsung menggunakan Essence of Life-nya untuk menyembuhkan tubuh dari si Panis. Melihat kehadiran dari Xiu di sana, di sini sang Black Dragon pun bertanya-tanya seorang Night Elf. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, kini Shin pun beralih ke sisi naga emas yang berkata, "Dia hanyalah seorang Extraordinary Fourth Order dan Domu adalah Extraordinary Fifth Order. Apa dia sudah bosan hidup?" Dan beralih ke sisi naga putih yang berkata, "Nah, apa kau sudah selesai memurnikan inti naga itu?" Namun di sini Xiu menjawab, "Belum, tapi aku berhasil berevolusi ke tahap Fourth Order." Mendengarkan hal itu sontak membuat naga putih menjadi cukup terkejut dan berkata, "Apa?" Dan lanjut Xiu berkata, "Aku tidak bisa duduk diam saja dan melihatmu terbunuh. Pulau naga telah terisolasi. Ini tidak bisa lagi terhubung dengan dunia luar. Seno yang ada di langit itu, sepertinya bahkan God di dunia ini telah terpengaruh oleh sesuatu." Dan dari balik kepulan asap terdengarlah suara yang berkata, "Terpengaruh." Dan nampaknya sumber suara itu berasal dari God of War. Sembari dia lanjut berkata, "Kau salah, ini adalah eksploitasi yang saling menguntungkan." Namun di saat Gomu melihat ke arah Xiu, dia nampak sangat terkejut sembari berkata, "Seorang Night Elf di Extraordinary Fourth Order, apa-apaan ini? Bahkan Extraordinary Fourth Order mau menantangku?" Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Black Dragon yang berkata, "Seorang Night Elf, apa klan naga sudah jatuh separah itu sampai harus bergantung kepada makhluk rendahan seperti elf?" Dan kembali beralih ke sisi Gomu yang menyiapkan serangan kapak apinya sembari itu berkata, "Sekarang giliran Fourth Order setelah Five Ordernya kalah. Apa kalian pikir ini semacam Smackdown?" Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Gomu yang melancarkan serangan kapaknya itu tepat menuju ke arah Xiu. Melihat hal itu, di sini White Dragon pun berkata, "Aku akan menahannya, cepatlah bersembunyi di belakangku." Namun sepertinya Xiu tidak ingin mendengarkan perkataan dari si White Dragon, karena kini diperlihatkan Xiu yang mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh Gomu sebelumnya. Yang sontak kali itu pun membuat si naga merah dan emas menjadi sangat terkejut dan berkata, "Dia menahannya?" Dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, "Dia menahannya hanya dengan satu tangan." Mendengarkan semua hal itu, di sini Xiu pun menatap tajam dan berkata, "Apa itu benar-benar mengherankan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang melancarkan serangan balasan yang tepat menghujam tubuh dari si Gomu. Dan saking kuatnya serangan itu, Gomu kini terhempas jauh ke belakang, menghancurkan banyak sekali pohon yang ia lalui. Melihat semua kejadian itu, di sini si naga hitam nampak tidak percaya dan berkata, "Night Elf itu, dia membuat Domu terpental hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin Extraordinary Fourth Order memiliki kekuatan seperti itu?" Dan kini diperlihatkan tubuh dari Gomu nampaknya sudah terluka parah tepat di dadanya, diakibatkan oleh tinjuan yang dilayangkan oleh Xiu sebelumnya. Dan sembari terbang diperlihatkanlah Gomu yang berkata, "Aku mengerti. Tidak heran pohon putih dan elf ingin sekali membunuhmu. Kau memang benar-benar luar biasa." Dan kini diperlihatkan Gomu yang meluapkan seluruh energi spiritualnya yang ia pusatkan kepada kapaknya, dan sepertinya dia akan melancarkan serangan yang begitu kuat. Dan beralih ke sisi naga merah, nampaknya dia berhasil dipukul mundur oleh si naga hitam. Itu semua dikarenakan dia tidak fokus melakukan pertarungan yang ada di hadapannya, karena dia kini melihat sebuah pancaran energi yang begitu kuat tepat di hadapannya sembari berkata, "Sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa. Panis, menjauhlah." Namun di saat Red Dragon memerintahkan Panis untuk menjauh, tiba-tiba di sini White Dragon juga mengatakan kepadanya, "Kau Red Dragon, kau harus menjauh dari sini." Namun beralih ke sisi Xiu yang melirik ke arah mereka semua dan berkata,
kalian semua yang harus menjauh." Dan sembari menyiapkan serangannya diperlihatkanlah Gomu yang berkata, "Di mana semangat kalian sebelumnya? Bukankah kalian tadi sok kuat? Sekarang kalian malah mencoba melarikan diri, tapi semuanya sudah terlambat." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Gomu yang mengibaskan serangan kapak besarnya itu tepat menuju ke arah Xiu. Tapi sepertinya di sini Xiu tidak berniat untuk menghindarinya dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat yang menimbulkan kepulan debu yang begitu tebal. Tapi dari balik kepulan debu itu tiba-tiba saja Xiu muncul di hadapan The God of War dan melayangkan serangan balik yang sangat kuat yang menghempaskan tubuh dari Gomu. Tetapi nampaknya serangan yang dilayangkan oleh Xiu sebelumnya mampu ditahan oleh si Gomu ini. Dan dengan sangat cepat diperlihatkan Gomu yang menangkap tangan dari Xiu dan langsung menghempaskannya jatuh ke atas tanah. Dan lanjut diperlihatkan Gomu yang melancarkan serangan susulan yang secara bertubi-tubi menuju ke arah Xiu. Tapi nampaknya semua serangan itu mampu dihindari oleh Xiu karena kini dia sudah berada tepat di belakang dari Gomu dan melancarkan sebuah tebasan. Tetapi nampaknya tebasannya itu mampu ditangkis oleh Gomu dan dia berhasil menangkap salah satu lengan dari Xiu dan langsung memancarkan energi yang begitu kuat yang keluar dari sekujur tubuhnya yang berupa panah-panah api. Dan nampaknya di sini Xiu berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu, tetapi dia masih terlempar sangat jauh ke belakang yang menghancurkan beberapa bukit yang berada tepat di belakangnya. Tetapi nampaknya serangan sebelumnya itu belum bisa menumbangkan Xiu karena kini diperlihatkan dia kembali bangkit sembari beregenerasi. Melihat hal itu sontak membuat si naga putih menjadi sangat terkejut dan dia nampaknya mengetahui sosok sebenarnya dari si Xiu ini dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, "Kau bukan Night Elf tubuh itu. Apa hubunganmu dengan pohon putih?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini Xiu pun berkata, "Aku sama sekali tidak mengenal pohon putih yang kau bicarakan. Kalau kau benar-benar ingin tahu tentang hubungan kami, mungkin itu adalah aku akan mendapatkan kekuatannya dan mengambil alih posisinya." Sontak hal itu pun membuat Gomu menjadi sangat marah dan tanpa apa-apa dia menyiapkan sebuah bola semangat yang tepat berada di tangan kanannya. Sembari itu dia berkata, "Ini adalah hal yang paling menarik yang aku dengar sepanjang tahun ini. Ini hari yang sungguh sangat membuatku bahagia." Para penonton yang melihat pertarungan itu di sini mereka nampak sangat terkejut dan sembari itu berkata, "Kekuatan spiritual ini gila. Apa dia mencoba menghancurkan seluruh pulau naga?" Dan semakin lama diperlihatkanlah bola semangat di tangan dari Gomu itu menjadi semakin besar yang sontak membuat Panis menjadi sangat khawatir sembari berkata, "Apakah hari ini adalah akhir bagiku?" Melihat hal itu juga diperlihatkanlah si naga hitam yang berkata, "Dasar gelo, jangan hancurkan pulaunya. Pulau naga ini akan menjadi milikku di masa depan, brengsek." Dan beralih ke naga putih yang berteriak dengan lantang, "Kami tidak akan membiarkan kau menghancurkan rumah kami." Namun di saat mereka sedang melakukan bacot no jutsunya, di sini Xiu langsung mengambil tindakan dan menerjang ke arah Gomu. Melihat hal itu, si naga merah nampak sangat terkejut dan berkata, "Apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah gila?" Dan di sini Panis pun juga ikut nimbrung, "Master!" dan beralih ke sisi Gomu yang nampaknya sudah melepaskan serangan itu yang ia lemparkan tepat menuju ke arah Xiu dan berkata, "Menghilanglah bersama dengan penampilan sombongmu itu." Namun sepertinya Xiu di sini tidak mempunyai pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu. Jadi dia mengeluarkan seluruh akar-akarnya dari sekujur tubuhnya sembari bergumam, "Aku tidak tahu apakah tubuh ini akan bisa menangani gerakan ini, tapi bodoh amat, kita coba saja terlebih dahulu." Dan dengan tekad yang begitu kuat diperlihatkanlah Xiu yang mencoba menahan serangan bola semangat yang dilemparkan oleh Gomu sebelumnya. Tetapi nampaknya di sini Xiu terseret oleh gelombang serangan itu. Sembari itu dia berkata, "Sialan, konsumsi energi spiritualnya terlalu cepat." Xiu yang dalam keadaan terdesak itu tiba-tiba saja mengeluarkan boneka si Beast King-nya untuk membantunya menahan serangan itu. Melihat hal itu di sini Gomu hanya tertawa, "Hahaha, ternyata kau masih menyembunyikan sesuatu ya." Dan dengan segenap kekuatannya diperlihatkanlah si Beast King mencoba menahan serangan itu bersamaan dengan si Xiu. Namun sepertinya energi itu terus mendorong mereka dan kini mulai menghancurkan sedikit demi sedikit pulau naga itu.
Melihat hal itu, di sini si naga putih pun mengeratkan giginya dan dia sangat penasaran dengan hasilnya. Apakah Siu berhasil menahan serangan itu dan masih bisa selamat? Dan setelah kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah Gomu yang nampak sangat terkejut karena diperlihatkanlah Siu dan si Beast King masih selamat dan masih berada tepat di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Panis menjadi cukup terkejut dan berkata, "Master berhasil menahan serangannya. Master, kau sangat kuat." Namun di sini Siu melirik ke arahnya dan berkata, "Aku juga tidak dalam kondisi yang baik." Dan lanjut Panis berkata, skill yang dia gunakan sebelumnya seharusnya menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan klan naga sendiri saja pasti akan bisa mengalahkannya. Namun di sini Siu berkata kepada si Panis, tidak, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sontak kali itu pun membuat Panis menjadi cukup khawatir dan berkata, serangan yang sekuat itu bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dan tiba-tiba terdengarlah tawa dari si Gomu. Hahaha, kekuatan yang tidak signifikan seperti ini, aku bisa menggunakannya kapanpun. Dan kini diperlihatkan banyak sekali bola-bola semangat yang disiapkan oleh si Gomu kali ini. Dan nampaknya di sini si naga putih sudah putus harapan melihat serangan yang akan dilepaskan oleh Gomu itu. Melihat hal itu, sontak membuat Panis menjadi sangat tidak percaya dan berkata, kekuatan spiritualnya sangat intens, bahkan medan magnetnya terdistorsi. Dan beralih ke sisi Red Dragon yang berkata kepada kawanannya, Gold Dragon, berhenti bertarung melawan mereka, kita harus keluar dari sini terlebih dahulu. Dia datang ke sini untuk menghancurkan Pulau Naga. Kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan mati. Dan beralih ke sisi naga hitam yang berkata kepada si God of War, apa kau benar-benar akan menghancurkan tempat ini? Namun di sini Gomu menatap tajam ke arahnya. Ini tempat yang tak berharga, tentu saja aku harus menghancurkannya. Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu pun bergumam, memang sulit bagi Fourth Order untuk bertarung melawan Five Order. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah tidak terhubung dengan tubuh utamaku. Meskipun begitu, Domu, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja muncullah naga putih yang berkata kepada mereka, pelindung ini memisahkan energi spiritual dari kedua sisi. Kau tidak akan bisa kabur dan tidak akan ada yang bisa masuk juga. Dan sembari mengatakan hal itu, diperlihatkanlah si naga putih yang membuka sebuah celah dimensi di hadapannya sembari berkata kepada semua orang, semuanya cepatlah masuk ke dalam. Ini adalah dimensi spesial klan naga. Dia tidak akan bisa mengejar kalian di sana. Sebelumnya klan naga juga bergantung pada ini untuk menyelamatkan diri dari serangan mereka. Mendengarkan hal itu, sontak membuat Panis merasa cukup lega dan berkata, itu hebat Raja Naga Tua, mari kita pergi bersama. Namun di sini si Raja Naga Tua ini nampak tidak ingin pergi sembari berkata, aku sudah hidup selama ratusan tahun sebelum mengambil alih Pulau Naga dari leluhurku. Sekarang Pulau Naga sudah sampai di situasi seperti ini. Aku harus bertanggung jawab. Aku ingin tetap di sini dan bertarung sampai akhir. Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Siu nampak mengerti dan berkata, jangan khawatir, aku juga akan tetap di sini dan bertarung. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah naga putih yang mengibaskan ekornya dan mendorong Panis bersama Siu masuk ke dalam retakan dimensi itu. Melihat hal itu, Siu pun berkata kepada dasar naga bodoh, apa yang kau lakukan? Namun dengan tatapan yang sangat percaya diri, di sini naga putih berkata, jangan khawatirkan aku tidak akan mati. Domu yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, apa gunanya melakukan semua ini? Kau akan kehilangan Pulau Naga dan klan naga kalian juga akan tetap diburu sampai mati. Hasilnya akan tetap sama. Namun di sini naga putih berkata, kali ini berbeda, benih harapan masih hidup. Tunggulah sampai dia bertunas. Dan sepertinya di sini si naga putih sudah menitipkan harapan terakhirnya kepada Siu. Dan lanjut si naga putih berkata, semuanya bisa dimulai dari awal lagi. Mendengarkan semua hal itu, di sini Gomu mengatakan kepadanya, Pak Tua, kau sudah diambang kematian dan kau masih saja bicara omong kosong. Namun dengan sekuat tenaga diperlihatkanlah si naga putih yang mengangkat seluruh pulau. Yang sontak hal itu membuat si naga hitam meneteskan keringat dari wajahnya dan berkata, seluruh pulaunya terguncang. Mungkinkah? Dan kini diperlihatkanlah ternyata pulau naga itu ternyata adalah seekor naga. Dan lanjut diperlihatkan naga putih yang berkata, kawan lama, untuk terakhir kalinya bertarunglah bersamaku. Melihat hal itu, Gomu pun tersenyum dan berkata, ini hanya akan menjadi sia-sia.
dan beralih ke sisi Siu. Dia nampaknya memancarkan energi yang begitu kuat dan mencoba merobek celah dimensi itu. Sembari dia berkata, "Menjauhlah Panis." Dan boom, diperlihatkanlah Siu yang mampu merobek celah dimensi dan akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu. Namun di saat yang bersamaan dia melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Diperlihatkanlah naga yang menjadi sosok pulau itu kini sudah hancur lebur, dan di saat Siu sedang berjalan dia melihat kepala naga yang sudah ditancapkan di atas sebuah pilar batu. Melihat hal itu, di sini Siu pun berkata kepadanya, "Pak Tua, kau membohongi aku lagi." Dan beralih ke sisi Panis yang berkata, "Pulau Naga benar-benar telah hancur, Master." Namun tiba-tiba saja Panis merasa sangat terkejut melihat sosok yang ada di hadapannya meluapkan energi yang begitu kuat. Sembari itu Siu berkata, "Domu, akan kubunuh kau." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang langsung membuka retakan celah dimensi, dan dari dalamnya keluarlah gerombolan naga emas dan juga naga merah. Dan di saat mereka mendaratkan kaki di pulau itu kembali, diperlihatkanlah pemandangan yang begitu mengerikan ditampilkan di hadapan mereka. Dan sontak hal itu pun membuat naga merah meneteskan air mata sembari berkata, "Kakek." Dan beralih ke sisi naga emas yang menangis terseduh-seduh dan berkata, "Sialan kodomu, bahkan jika aku harus mati aku akan membalas dendam." Dan nampaknya semua perasaan yang sama dirasakan oleh kaum naga itu. Naga merah yang nampak masih lebih bijaksana di sini berkata kepada temannya, "Tenanglah Gold Dragon, ini tidak akan menghasilkan apapun." Namun di sini dengan sangat jengkelnya Emas pun berkata, "Aku harus tetap pergi, bahkan jika ini tidak berarti apapun." Namun tiba-tiba terdengarlah suara Siu yang berkata, "Gold Dragon, apa kau tahu di mana Domu berada?" Sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Bahkan Panis pun berkata, "Master, apa kau berniat?" Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Siu menyelah, "Itu benar, kita akan balas dendam sekarang." Yang sontak kali itu pun membuat naga emas dan naga merah menjadi sangat terkejut melihat tekad yang dipancarkan oleh sosok yang ada di hadapannya itu. Dan beralih ke sisi Panis yang berkata, "Jika kita bertarung melawan Domu, kedua god utama yang lain tidak akan duduk diam saja. Klan Elf, Dwarf, dan juga Magic Beast, mereka pasti akan ikut bertarung di bawah perintah God. Belum lagi masih ada si pohon putih mendeklarasikan perang melawan God, sama halnya mendeklarasikan perang terhadap seisi dunia ini. Juga lihatlah kondisi klan naga saat ini. Kita tidak akan mempunyai kesempatan. Bahkan jika sebuah keajaiban terjadi dan kita berhasil membunuh Domu, sebuah dunia tanpa God hanya akan menjadi bencana." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menatap tajam dan berkata, "Kau benar. Kalau begitu..." Dan tiba-tiba saja terbukalah celah dimensi di hadapan mereka semua, dan kini diperlihatkan tubuh utama dari Siu sudah sampai di pulau itu. Sembari itu Siu lanjut berkata, "Aku hanya perlu menjadi God yang baru di dunia ini. White Dragon King tidak lagi di sini. Jadi mulai sekarang aku yang akan mewakili klan naga. Red Dragon, kumpulkan semua naga yang masih bisa bertarung. Panis akan tetap tinggal di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu lokasi pertempurannya lewat Panis. Panis, jaga dirimu untuk sekarang, oke? Gold Dragon, ayo kita segera berangkat." Dan lalu kini Sin pun beralih ke sisi pohon putih. Dia nampak sedang berbicara dan berkata, "Domu, siapa yang memberikanmu izin untuk menghancurkan Pulau Naga?" Mendengarkan hal itu, di sini Domu pun berkata, "Mereka menolak untuk menyerah. Membiarkan mereka hidup akan terlalu beresiko. Jadi aku ambil inisiatif." Dan kembali si pohon putih lanjut berkata, "Jadi kau sengaja membuat keputusan sendiri ya, dan membuat musuh baru bagi kita." Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah si pohon putih yang begitu marah dan meluapkan energi yang begitu kuat. Dan saking kuatnya tekan spiritual itu sampai-sampai membuat Domu bertekuk lutut sembari meneteskan banyak keringat dingin dari wajahnya. Dan lanjut si pohon putih berkata, "Jika bukan karena perang besar yang akan datang, aku pasti akan membunuhmu sekarang." Mendengarkan hal itu, di sini Domu masih nampak memberontak dan berkata, "Dasar brengsek." Dan beralih ke God of Nature, dia pun berkata, "Pohon putih, karena Pulau Naga telah menghilang, maka klan naga juga akan hancur. Yang harus kita lakukan sekarang adalah secepat mungkin membasmi semua naga yang terpencar di luar." Mendengarkan semua hal itu, si pohon putih pun memerintahkan God of Dream untuk menyelesaikan tugas itu. Dan setelahnya si pohon putih kembali menatap tajam ke arah Domu dan berkata, "Kembalilah ke wilayahmu. Kau tidak diizinkan meninggalkan wilayahmu sampai aku memanggilmu."
Mendengarkan perintah itu, di sini Gomu hanya dapat menundukkan kepala dan berkata baik, dan lanjut diperlihatkan si pohon putih yang kembali berkata, "Apa kau menemukan sesuatu selama perjalananmu ke Pulau Naga?" Namun di sini si Gomu tidak melaporkan hal itu dan dia pun berkata, "Aku tidak menemukan apapun." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan si naga emas yang terbang dengan kecepatan penuh, dan nampaknya dia berjalan bersama dengan Xiu. Sembari itu Xiu berkata, "Gold Dragon, berapa lama lagi kita bisa mencapai wilayah Domu?" Mendengarkan hal itu, di sini Gold Dragon pun berkata, "Kalau kita tidak berhenti sama sekali, mungkin kita akan sampai sekitar 15 hari lagi." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang menatap tajam sembari bergumam, "Domu, persiapkan dirimu, aku akan segera memenggal kepalamu." Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang lanjut bergumam, 15 hari lagi untuk sampai di wilayahnya Domu. Itu terlalu lama. Gold Dragon, ini adalah Life Essence, makanlah ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Gold Dragon yang memakan Life Essence yang diberikan oleh Xiu. Yang sontak hal itu pun membuat aliran energi di seluruh tubuh dari Gold Dragon dapat ia rasakan menjadi semakin kuat. Dia pun berkata, "Eliksir ajaib macam apa ini? Kekuatanku pulih kembali." Dan setelahnya diperlihatkanlah Red Dragon yang terbang bersama dengan Panis. Sembari itu Panis bertanya kepadanya, "Kita mau pergi kemana?" Dan di sini Red Dragon pun menjawab, "Kita akan pergi ke tempat di mana klan naga pernah hidup. Kita bisa berlindung dari God of Dream di sana." Namun di saat Red Dragon sedang mengudara, tiba-tiba sebuah serangan melayang tepat ke arahnya dan nampaknya serangan itu berhasil melukainya. Yang sontak hal itu pun membuat Red Dragon terjatuh ke daratan. Dan di saat Panis sedang mengkhawatirkan kondisi dari Red Dragon, tiba-tiba saja dia merasakan pancaran energi yang begitu gelap datang dari arah belakangnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah God of Nature yang kini sudah berada di hadapan mereka berdua. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Diperlihatkan Gomu yang berkata kepada temannya itu, "God of Nature, aku menemukan dia, seseorang dengan energi spiritual yang sangat kuat. Dia hanya Fourth Order, tapi kekuatannya jauh melebihi Fourth Order. Aku berniat menangkapnya dan meneliti tubuhnya secara perlahan, tapi karena aku tidak bisa meninggalkan wilayahku, aku akan menyerahkan tugas ini kepadamu." Dan nampaknya itulah tujuan dari God of Nature datang ke tempat itu sembari bertanya kepada si Panis, di mana si Night Elf itu. Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Panis pun bergumam sejenak, "Night Elf, apa dia membicarakan Master?" Dan lanjut dia pun berkata, "Aku tidak mengetahuinya." Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Red Dragon yang menggigit tubuh dari God of Nature. Sembari itu dia memerintahkan Panis untuk segera pergi menjauhi tempat itu. Namun diperlihatkanlah God of Nature yang memancarkan kekuatan dari sekujur tubuhnya dan berkata, "Tidak ada yang bisa kabur." Dan lalu kini Shin pun beralih ke 7 hari kemudian. Diperlihatkanlah Gold Dragon yang terbang dengan sangat cepat. Dan sembari itu dia mengatakan kepada Xiu, "Kita sekarang berada di wilayah Domu. Kalau kita terus dengan kecepatan ini, kita akan sampai di tempat Domu dalam 2 hari lagi." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang melihat ada sebuah kota di hadapan mereka semua. Dan sepertinya kota yang ada di hadapan mereka itu terlihat cukup makmur. Dan sembari menatap ke arah kota itu, diperlihatkanlah Gold Dragon yang berkata, "Kota itu di bawah kekuasaan Domu." Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, "Mari kita turun ke bawah dan mencari tahu beberapa informasi." Dan tepat di kota itu diperlihatkanlah ada sosok makhluk yang sangat besar yang sedang duduk di singgasana, dan banyak sekali batu kristal yang berada di hadapannya. Dan nampaknya makhluk besar itu sedang menyuruh manusia untuk memberikan persembahan. Dan tibalah di saat dimana seorang manusia melemparkan sebuah batu kristal yang berukuran cukup kecil di hadapan si pemimpin. Melihat hal itu, di sini si pemimpin gendut itu bertanya, "Kenapa kristalmu kecil sekali?" Namun di sini orang itu beralasan bahwa karena Magic Beast di sekitar sudah hampir terbunuh semuanya, sulit sekali menemukan Magic Beast besar akhir-akhir ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mendengarkan perkataan itu, di sini si pemimpin itu kembali berkata, "Tidak ada yang bisa kami lakukan." Dan tiba-tiba saja si pemimpin itu melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah si elf yang membuatnya terluka parah. Dan lanjut dia berkata, "Kita mengumpulkan kristal supaya kita bisa menyerang planet biru dan mengamankan masa depan yang lebih baik untuk kalian semua. Tapi di saat penting seperti ini tidak ada yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya."
dan kini diperlihatkan elf yang membawa persembahan dan nampaknya batu kristalnya lebih kecil daripada yang dilemparkan oleh pria sebelumnya, dan sepertinya hal itu membuatnya menjadi sangat gugup dan meneteskan banyak sekali keringat sembari berkata, "Tuanku, tolong ampuni aku." Melihat hal itu, si gendut pun nampak merasa sangat kesal dan berkata, "Sepertinya aku sudah terlalu baik kepada kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang menganggap serius perintah dari Tuan Domu. Kalian semua memang pantas mati." Namun di sini si elf itu mencoba membela diri dan berkata, "Awalnya kami hanya perlu membayar 1 kristal per tahun. Sekarang meningkat menjadi 3 kristal per bulan. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa ini benar-benar yang diinginkan oleh Tuan Domu?" Mendengarkan semua perkataan itu, si gendut pun langsung mengeluarkan lidahnya yang panjang itu dan berkata, "Berani sekali kau mempertanyakan aku. Tidak perlu diskusi lagi, bersiaplah untuk dieksekusi." Namun belum sempat melakukan hal itu, tiba-tiba saja ada akar pohon yang menghantam tubuh si gendut, yang sontak hal itu pun membuat para elf di sana menjadi sangat terkejut. Dan di saat mereka akan berlari keluar dari tempat itu, diperlihatkanlah muncul seekor naga dengan tatapan mata yang tajam di hadapan para orc itu. Melihat hal itu, di sini para orc nampak sangat terkejut dan berkata, "Seekor naga?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini naga emas langsung menyemburkan bolo beritnya tepat menuju ke arah kumpulan orc itu. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.